datang di serial podcast Friday Pop bersama saya Anissa di channel YIPC Indonesia. Tema Friday Pop kali ini adalah menjadi perempuan itu anugerah, bukan musibah. Dan saya mau mengucapkan selamat memperingati Hari Perempuan Internasional untuk perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia. Di momen ini, saya merasa bahagia karena bagi saya, ini adalah momen terbaik untuk berefleksi dan bertanya pada diri sendiri. Sudah sejauh apa sih saya menjadi perempuan yang bisa memberi manfaat bagi orang lain? Atau jangan-jangan saya masih terkurung dalam ketakutan akan penghakiman? Bahkan masih merasa belum menjadi perempuan yang pantas diperjuangkan. Semua pertanyaan itu pasti pernah terbersit bukan hanya di pikiran saya. Tapi yang menarik, memang katanya kalau membahas tentang perempuan nggak akan ada ujungnya. Mempelajari dan memahaminya seakan menjadi pekerjaan seumur hidup. Benarkah begitu? Tapi dalam kesempatan kali ini saya nggak akan membahas itu karena butuh waktu yang tidak sedikit untuk menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan perempuan. Kalau mau tahu lebih lanjut, bolehlah kita buka ruang ta'aruf. Oke, kali ini saya akan sharing pengalaman bagaimana saya tumbuh menjadi perempuan yang dulunya rapuh hingga sekarang menjadi perempuan yang tangguh. Mohon bantu juga dalam doa ya. Sebagai anak perempuan yang tiba-tiba harus berperan sebagai anak pertama, pasti berat banget tanggung jawabnya. Di satu sisi, saya diciptakan sebagai makhluk perasa, tapi di sisi lain, saya juga harus memaksimalkan logika. Bahkan mentalnya harus sekuat baja. Terlebih lagi, saya tumbuh dari keluarga yang disfungsi. Untuk berjalan menghadapi kehidupan pun harus melalui banyak luka. Luka yang membekas dan butuh waktu yang panjang untuk memulihkannya. Ketika saya merasakan semua luka itu, saya melampiaskannya ke dalam sebuah tulisan atau membuat diary. Sehingga niat untuk mengakhiri hidup pun terhenti. Memang sangat sulit untuk melalui semua itu. Sampai saya berpikir, kenapa sih Tuhan itu nggak adil? Kenapa saya sebagai makhluk perasa harus menerima ini? Tahun demi tahun telah terlewati, proses healing pun dijalani, sampai akhirnya saya ada di titik untuk berani konfrontasi dengan seseorang yang memberi luka. Berat memang, prosesnya berdarah-darah. Tapi setelah melakukan itu semua, saya merasa semua beban yang selama ini memberatkan pundak seakan hilang begitu saja. Saya merasa sudah berada di puncak atas semua proses yang saya lalui. Dan sejak momen konfrontasi hingga sekarang, saya merasa sangat bersyukur masih punya keluarga. Kini, keluarga menjadi tempat saya kembali dan ruang untuk berbagi. Bahkan keluh kesah karena belum dipertemukan dengan kekasih hati. Lucu ya. So, jika kamu sekarang ditanya, memang apa sih hubungannya antara kehidupan di keluarga dengan peran kita sebagai perempuan di masa sekarang? Maka saya akan menjawab, wah, banyak banget hubungannya. Kita yang sekarang adalah akumulasi dari pengalaman hidup di masa lalu. Bagaimana cara kita memandang dunia adalah cerminan bagaimana kita memandang diri kita. Contoh, waktu itu saya pernah dibully, bahkan mendapat kekerasan di tempat kerja. Saya selalu dikatain baperan, lemah, perempuan yang mudah dipoligami, bahkan mudah diintimidasi. Kalau diingat lagi momen itu, rasanya kayak mau meninggal. Saat peristiwa itu terjadi, saya nggak bisa menghadapinya.
saya hanya bisa terdiam dan menangis. Kenapa? Ternyata setelah dikulik-kulik, karena saya belum mampu menyelesaikan luka di masa lalu. Karena saya nggak punya keberanian untuk menghadapi orang yang memiliki pribadi yang sama di masa lalu. Sehingga ketika saya dihadapkan dengan peristiwa yang serupa, ya saya akan bersikap dan bertindak dengan serupa pula. Oleh karena itu, ketika sekarang saya sudah dimampukan untuk menyelesaikan luka di masa lalu, maka ketika ada orang lain yang melakukan hal yang sama, ya saya akan memberanikan diri untuk menghadapinya. Seperti akhir-akhir ini, saya dihadapkan dengan orang-orang yang toksik. Mereka yang memberi penghakiman dengan beberapa pertanyaan seperti, "Nis, jadi perempuan gak usah sukses-sukses amat lah, nanti gak ada laki-laki yang mau loh." Hey boy, memang laki-laki punya privilege apa sih sampai perempuan yang harus merendah biar setara sama laki-laki? Kenapa nggak laki-lakinya aja yang berusaha lebih keras? Itu mah laki-lakinya aja yang malas, nggak mau memperjuangkan, maunya diperjuangin. Dan nggak semua laki-laki begitu kan? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya sebagian contoh yang saya alami. Mungkin teman-teman semua pernah mengalami bahkan yang lebih menyakitkan lagi. Lalu ketika saya dihadapkan dengan orang-orang yang toksik, apa yang saya lakukan? Ya, hempaskan aja orang-orang yang sekiranya bisa membuat diri kita merasa nggak berharga. Karena saya yakin bahwa perempuan adalah permata yang berharga di mata orang yang tepat. Nah, dari semua hal itu, ada ayat Al-Quran yang bisa kita jadikan pedoman dan penguatan bahwa dalam Islam juga memandang perempuan sebagai karunia Allah. Bersamanya, kamu, terutama laki-laki, akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, serta mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat, seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup kita. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surah An-Nahl ayat 72. So, girls, jika saat ini kamu masih merasa rendah diri, coba tanyakan lagi ke relung hati yang paling dalam. Apakah masih ada luka yang belum terselesaikan? Jika saat ini kamu masih mendapat banyak penghakiman, coba tanyakan pada diri sendiri. Mampukah kita keluar dari lingkungan yang menyakitkan? Dan kenapa orang lain memberi penghakiman? Jangan-jangan karena kita sendiri yang menyebabkan hal itu terjadi. Jika kamu terluka dan kesakitan, jangan sungkan untuk meminta pertolongan. Karena kita ada untuk saling menguatkan, dan jadilah perempuan yang mau bertumbuh meski rapuh.
karena menjadi perempuan adalah anugerah, bukan musibah. Selamat berproses ya. Dan jangan lupa ikuti terus serial podcast Friday Pop bersama Peacemakers kece di channel YIPC Indonesia. Terima kasih. Salam, peace, shalom.